menjadi gereja yang ramah anak. Nah, berkaitan dengan kegiatan jambore, kemudian pemenuhan hak anak sehubungan dengan firman Yesus, saya tidak akan sampaikan lagi. Para peserta, anak-anakku sekalian, tadi sudah memahami karena banyak sudah disampaikan khotbah dari pendeta, demikian juga apa yang sudah disampaikan oleh Mama Mary. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya lebih menekankan kepada bagaimana komitmen yang kita bangun dengan Sinode Gemit terkait dengan gereja ramah anak. Nah, sehubungan dengan gereja ramah anak ini sekali lagi kami tegaskan karena di sini hadir juga para ketua klasis. Nah, gereja ramah anak ini bukan berarti kita membangun gedung gereja yang baru, tapi bagaimana kita gerakan perubahan atau pola pikir atau paradigma yang berperspektif anak dalam diri segenap umat. Nah, baik dari pimpinan gereja, pengurus gereja, dan pengelola gereja maupun umat pada umumnya. Kami mohon pada kesempatan ini gereja ramah anak kami sampaikan yang didefinisikan sebagai gereja dengan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, demikian juga dari bentuk eksploitasi dan diskriminasi baik di lingkungan gereja, lembaga pelayanan gereja, demikian juga berkaitan dengan bagaimana responsif bagi kepentingan terbaik bagi anak. Melalui Jambore Gemit ini kami harapkan gereja ramah anak yang baru dibentuk di beberapa gereja, mudah-mudahan melalui Jambore ini akan terbentuk di gereja-gereja lainnya. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan gereja ramah anak ini, bagaimana memberdayakan forum anak di gereja. Kami sangat merasa berbangga, mungkin beberapa bulan lalu kita ketemu dan berdiskusi dengan forum anak gereja. Terima kasih Bunda Mary, itu anak-anak sudah diikutkan di dalam majelis gereja. Nah, mudah-mudahan dengan perannya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kadis melalui sambutan Bapak Gubernur, bagaimana peran anak, forum anak ini sebagai pelopor dan pelapor. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan berpanjang lebar kata. Tadi sangat menarik, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak ya. Apa ya pertanyaannya, saya lupa tadi. Oke. Ini saya catat. Apa pesan dan terkait dengan pelaksanaan Jambore ini. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, para peserta Jambore, tadi juga kalau pesannya Bunda mungkin tidak akan berbeda seperti apa yang disampaikan oleh pendeta di dalam khotbahnya, demikian juga apa yang disampaikan oleh Mama Mary, demikian juga dari Mama Bupati. Ya, karena pandemi masih belum berlalu, karena pelaksanaan Jambore ini kita masih dalam suasana COVID, ini akan menjadi penting. Protokol kesehatan ini harus menjadi prioritas daripada pelaksanaan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan-pesannya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh mama-mama tadi ya. Cuman Bunda mengulang saja, tetap kebersihan akan menjadi penting. Detailnya sudah disampaikan, mudah-mudahan anak-anak sudah catat tadi. Kemudian yang jauh lebih penting tadi lagi, bagaimana Jambore ini adalah ajang kalian untuk berbagi satu sama lainnya. Ya, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi sharing praktek baik. Nah, ini akan menjadi penting untuk kalian lakukan di dalam Jambore ini. Kemudian berkaitan dengan pencegahan bullying. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika tadi kita launching terkait dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ini menjadi perhatian serius juga bagi anak-anak.
pencegahan bullying ini, dan ini pun sudah komitmen yang Bunda lakukan dengan kementerian lembaga dalam pencegahan bullying di sekolah ini adalah diperlukan adalah tindakan preventif yang harus kita mulai dari hulunya, akan menjadi penting, dan ini pun tidak harus dilakukan secara sinergi kolaborasi yang harus dilaksanakan di semua jajaran stakeholder yang ada, baik kami di pusat, kemudian juga bagaimana daerah. Tentunya bullying di sekolah ini adalah tidak terlepas bagaimana sinergi kolaborasi, dan selama ini juga kami di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah intens melakukan kolaborasi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tentunya kalau di tingkat daerah ini adalah sinergi dan kolaborasi yang harus dilakukan antar OPD. Nah, ini akan menjadi perhatian yang penting sekali bagi para guru-guru yang ada di sekolah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak. Kemudian kalau berkaitan dengan dasar hukum, kalau kita bicara masalah dasar hukum tentang anak-anak ini adalah kita sudah komitmen pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak CRC yang turunannya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kita bicara masalah turunan peraturan-peraturan ini akan tidak terlepas bagaimana turunan daripada pusat diturunkan melalui peraturan daerah yang bisa menjadi protek melindungi anak-anak Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian adalah memiliki hak dasar yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk partisipasi. Satu hal untuk hak partisipasi ini adalah terima kasih sekali lagi kepada Sinode Gemit yang sudah mengembangkan Forum Anak Gereja. Nah, sebagai perannya sebagai pelopor dan pelapor ini, memang kami di kementerian ini sudah tersebar di 448 kabupaten kota dalam bagaimana peran daripada anak, partisipasi anak ini akan menjadi penting yang tergabung di dalam forum anak. Baik anak-anak yang Bunda sayangi, pada kesempatan ini Bunda ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, nikmatilah Jambore ini dalam kegembiraan, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya dalam sekaligus perdalamlah iman kalian melalui berbagai kegiatan. Kalian tentunya di dalam Jambore Par Gemit yang ke-6 ini, melalui Jambore ini kalian akan dapat bereksplorasi di banyak kegiatan yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kalian di berbagai bidang. Kami ini orang dewasa, mama, bapak, ya tentu akan siap melindungi kalian, tentu akan siap memenuhi hak-hak kalian seperti apa yang Bunda sampaikan tadi. Tapi kalian jangan lupa kalian punya tanggung jawab dan kewajiban, ya, di mana tanggung jawab dan kewajiban kalian anak-anak peserta Jambore, khususnya peserta Jambore, adalah bagaimana kalian menghormati orang tua, bagaimana kalian menghormati wali dan guru, bagaimana kalian mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Demikian juga kalian juga harus menanamkan diri pada diri kalian, bagaimana kalian mencintai tanah air, bangsa, dan negara yang kita cintai. Tadi sangat menarik sekali banyak hal yang sudah disampaikan oleh pendeta, demikian juga dari mama-mama tadi, bagaimana berdoa atas nama Yesus, ya tentu kita berani tampil beda. Artinya berani tampil beda, kita berani tampil jauh lebih baik daripada sekarang. Kalian anak-anak yang ada di Sinode Gemit ini, yang tidak hanya di NTT,
tapi juga NTB, kawasan NTB ini, bagaimana kalian nanti betul-betul menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya pintar, tapi kalian harus menjadi anak-anak yang berkualitas, yang artinya menjadi anak-anak yang sekedar pintar, tapi kalian harus menjadi anak yang pintar, cerdas, berkarakter, sehat mental dan spiritual, demikian juga berakhlak mulia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Bupati, panitia penyelenggara, Mama Mary, dan panitia semuanya, sekali lagi saya dan atas nama jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terima kasih atas undangannya. Kami bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Kalau tadi disampaikan, ini adalah saat-saat yang sudah ditunggu. Kita harus berkumpul bersama. Namun dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Demikian juga anak-anak tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dengan aman, nyaman, dan sehat. Pulang ke tempat masing-masing, kita bisa sehat dan menjumpai keluarga kita masing-masing juga dengan keadaan sehat.